Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safista Pramudia Wardani, mahasiswa STKIP PGRI Pacitan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2386202060. Pada video kali ini, saya akan membahas tahapan pemecahan masalah matematika. Materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, model Polya dalam pemecahan masalah matematika, model Krulik dan Rupnik dalam pemecahan masalah matematika, model Schonfeld dalam pemecahan masalah matematika. Yang pertama, model Polya 1973 dalam Tisngati 2026. Tahapan pemecahan masalah matematika menurut Polya terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, memahami masalah, understanding the problem. Pada tahap ini, peserta didik memahami permasalahan dengan mengidentifikasi informasi yang diketahui, menentukan apa yang ditanyakan, serta memahami hubungan antara keduanya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyelesaian. Yang kedua, membuat rencana, devising a plan. Peserta didik menentukan strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, seperti memilih rumus, membuat gambar, menyusun tabel, atau menggunakan cara lain yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana, carrying out the plan. Peserta didik menerapkan strategi yang telah dipilih secara runtut dan teliti hingga diperoleh solusi yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksi, looking back. Peserta didik memeriksa kembali proses dan hasil penyelesaian untuk memastikan jawaban sudah benar, sesuai dengan pertanyaan, serta dapat mempertimbangkan cara lain yang lebih efektif jika diperlukan. Kemudian, model Krulik dan Rupnik dalam pemecahan masalah matematika. Model ini menekankan pada langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah matematika. Menurut Krulik dan Rupnik dalam Tisngati 2026, mengembangkan model pemecahan masalah yang terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, membaca dan memahami, read and understand. Peserta didik membaca soal dengan cermat untuk mengetahui informasi yang diberikan, apa yang ditanyakan, serta memahami makna dari permasalahan. Yang kedua, menganalisis, analyze the problem. Peserta didik mengidentifikasi informasi yang penting, menemukan hubungan antar data, dan menentukan konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, merencanakan strategi, plan a strategy. Peserta didik memilih strategi penyelesaian yang sesuai, seperti menggunakan operasi hitung, membuat gambar, tabel, atau menerapkan rumus yang tepat. Kemudian yang keempat, melaksanakan rencana, carry out the plan. Peserta didik menerapkan strategi yang telah dipilih secara sistematis hingga memperoleh jawaban. Dan yang terakhir, meninjau kembali dan mengevaluasi, look back and evaluate. Peserta didik memeriksa kembali langkah-langkah dan jawaban yang diperoleh untuk memastikan hasilnya benar serta sesuai dengan permasalahan. Kemudian, model Schonfeld dalam pemecahan masalah matematika. Model Schonfeld menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang dalam memecahkan masalah matematika tidak hanya bergantung pada kemampuan menghitung, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki, strategi yang digunakan, kemampuan mengendalikan proses berpikir, serta keyakinan terhadap matematika dan kemampuan diri. Model Schonfeld mengembangkan 4 tahap pemecahan masalah matematika. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya merupakan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan masalah. Sumber daya meliputi pemahaman konsep, fakta, rumus, prosedur, serta pengalaman belajar sebelumnya yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, heuristik. Heuristik adalah strategi atau cara yang digunakan untuk menemukan solusi ketika jawaban tidak dapat diperoleh secara langsung. Contohnya yaitu membuat gambar atau diagram, mencari pola, membuat tabel, mencoba beberapa kemungkinan, menyederhanakan masalah, atau bekerja mundur dari hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, kontrol. Kontrol merupakan kemampuan siswa dalam mengatur dan memantau proses berpikir selama menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, siswa menentukan strategi yang akan digunakan,
mengevaluasi langkah-langkah yang telah ditentukan, serta memperbaiki strategi apabila cara yang digunakan belum memberikan hasil yang tepat. Dan yang terakhir, keyakinan. Keyakinan berkaitan dengan pandangan atau sikap siswa terhadap matematika dan kemampuan dirinya dalam memecahkan masalah. Siswa yang memiliki keyakinan positif cenderung lebih percaya diri, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi soal yang sulit. Sehingga peluang keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah matematika menjadi lebih besar. Di sini saya akan membahas contoh soal dalam model Polya. Perlu diingat, model Polya memiliki 4 tahapan penyelesaian masalah. Yang pertama, memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi dan merefleksi. Adapun contoh soalnya, ibu memiliki 24 permen yang akan dibagikan sama banyak kepada 6 anak. Berapa permen yang diterima setiap anak? Nah, untuk pembahasannya, yang pertama memahami masalah, understanding the problem. Peserta didik mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, diketahuinya dalam soal terdapat 24 permen dibagikan kepada 6 anak. Kemudian yang ditanyakan jumlah permen yang diterima setiap anak. Dan yang kedua, membuat rencana, devising a plan. Peserta didik menentukan strategi penyelesaian karena permen dibagikan sama banyak, maka digunakan operasi pembagian, yaitu 24 bagi 6. Dan yang ketiga, melaksanakan rencana, carrying out the plan. Peserta didik melakukan perhitungan sesuai rencana, 24 bagi 6 sama dengan 4, sehingga setiap anak memperoleh 4 permen. Dan penyelesaian yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksi, looking back. Peserta didik memeriksa kembali jawaban dengan mengalihkan hasil pembagian. 4 kali 6 sama dengan 24, sehingga jawaban benar dan sesuai dengan informasi pada soal. Dan kesimpulannya, model Polya, Krunik, dan Rupnik, serta Alan Schoenfeld memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu siswa memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Model Polya menawarkan langkah-langkah dasar yang sederhana. Krunik dan Rupnik menyajikan tahapan yang lebih terstruktur, sedangkan Schoenfeld menekankan aspek kognitif dan metakognitif seperti strategi, kontrol, dan keyakinan. Dengan demikian, ketiga model tersebut saling melengkapi dan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa secara optimal. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya tentang pemecahan masalah dalam matematika. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.